Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan ibadah hari Minggu, persekutuan Teruna hari ini, hari Minggu 21 Juni 2020. Walaupun kita berbeda tempat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita. Kita tetap bergereja. Tahu adik-adik, bergereja, gereja bukan berarti gedung, tapi gereja adalah orangnya. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini, kita menyanyi satu lagu dulu ya. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi bersama-sama kita sudah menyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Artinya apa? Bergereja, beribadah, walaupun berbeda tempat, yang terpenting adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik Teruna yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan ibadah hari Minggu persekutuan Teruna hari Minggu ini, Kak Olan nggak sendiri. Kak Olan akan didampingi oleh Kak Yoni sebagai pemusik, dan juga nanti Kak Dewi yang akan melayani kita lewat pelayanan firman. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Ya, adik-adik Teruna yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan. Kak Olan mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 101 bait 1 dan 4. Kidung Muda-Mudi 101 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukurku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh pertemukan kami dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna. Dan saat ini kami memulai ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk. Sekarang kita mau membaca Alkitab dari kitab Amsal
pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 9. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Biarkan Alkitab terbuka, adik-adik perhatikan, Kaulan akan membacakannya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian pembacaan Amsal. Ya adik-adik, setelah tadi bersama-sama kita membaca dari Amsal, sekarang kita mau bernyanyi menyambut tadi Amsal tadi dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 129, Kidung Muda-Mudi 129, baitnya yang pertama, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih karena Engkau berikan kembali kesempatan pada kami untuk beribadah di hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui media apapun, Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kami. Nyata di dalam ibadah kami, begitu juga kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan juga tetap hadir di dalam ibadah kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita baca ya Rut 1 ayat 1 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi,
dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati. Sekalipun malam ini aku bersuami, dan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap paut kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Pada perikop Haleluya. bacaan ini dikisahkan tentang adanya kelaparan di tanah Israel yang membuat Elimelek beserta keluarganya memutuskan untuk keluar dari Israel dan menetap di tanah Moab. Kedua anak Elimelek dan Naomi menikah dengan perempuan Moab. Setelah sekian lamanya menetap di sana, maka matilah suami Naomi, kemudian disusul dengan dua anaknya, Mahlon dan Kilion. Oleh karena hal tersebut membuat Naomi berpikir untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke Yehuda. Kedua menantunya Rut dan Orpa hendak mengikuti Naomi, namun Naomi tidak mengizinkannya. Kedua menantunya berkeras, begitu pula dengan Naomi. Naomi juga berkeras tidak mengizinkan kedua menantunya. Setelah melalui beberapa perdebatan dan diskusi, pada akhirnya hanya Rut yang tetap memaksa mengikuti Naomi. Rut, seorang perempuan Moab yang berlatar belakang penyembah berhala, berbalik menjadi penyembah Allah Israel karena mengikuti Naomi. Rut menunjukkan iman dan kesetiaannya. Rut membuang segala sesuatu yang dianggapnya berharga ketika dia di Moab dan dengan sukarela memilih pergi ke Yehuda, memulai kehidupan baru bersama mertuanya. Meskipun di sana dia sadar bahwa dia akan hadir sebagai orang asing di tanah yang akan mereka datangi, Rut tahu bahwa itu merupakan suatu tempat yang asing yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Tetapi Rut tetap berkeyakinan untuk mengikuti Naomi. Apa yang Rut pelajari dari Naomi atau suaminya tentu bukan sesuatu hal yang main-main. Belajar tentang Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Tentunya Allah yang berbeda dengan Allah-Allah lain yang dia tahu. Kemudian kasih yang Rut rasakan begitu kuat sehingga ia mempunyai ketetapan hati meninggalkan Allah berhalanya, kemudian dia menyembah Allah Israel. Kesetiaan Rut terhadap imannya menghasilkan upah besar. Terbukti Rut menduduki tempat yang paling penting di dalam sejarah Israel. Dia yang akan menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Rut memberi pelajaran iman bagaimana kesetiaan terhadap Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa pergumulan dan kesedihan bisa saja melanda siapapun, namun kesetiaan dan iman kepada Allah memungkinkan Allah merubahnya menjadi sukacita. Tentunya Tuhan sangat menghargai kesetiaan yang kita berikan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ujungnya pasti akan mendatangkan
kebaikan. Kerja keras atau tindakan yang dilakukan oleh Ruth itu sesuatu yang baik, tepat, dan benar, sehingga membawa perubahan yang sangat berarti dalam hidupnya. Ruth mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaan yang besar, bahkan dalam situasi dan kondisi yang menantang. Dan hasilnya adalah sesuatu yang besar. Dia mendapatkan sesuatu yang baik. Ruth mempunyai iman dan percaya bahwa Allah yang disembah Naomi, yang sekarang juga disembah oleh dia, adalah Allah yang mampu dan dapat diandalkan dalam memelihara kehidupannya, kehidupan serta masa depannya. Ruth memelihara kasih yang sungguh luar biasa. Dia tidak memperhitungkan untung dan rugi, tidak menghitungkan segala sesuatunya untuk kepentingan pribadinya dia. Adik-adik, dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi berbagai banyak tantangan dan hambatan. Bahkan ada masalah-masalah juga yang kita hadapi. Kadangkala masalahnya bisa menjadi berat, atau kita rasa sangat berat menekan beban kita. Tetapi adik-adik, kalau kita boleh mengambil dari sikap seperti yang Ruth lakukan, pertama Ruth menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu akan selalu hadir di dalam kehidupannya. Dia menghayati keberadaan Tuhan dalam kehidupannya sebagai Allah yang benar dan mampu memelihara kehidupannya. Tidak menyerah dengan keberadaan yang terjadi saat ini, misalnya ketika berada di dalam masalah, tetap berusaha untuk cari jalan keluar, tetap bekerja keras, sehingga pada akhirnya ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita jatuh, kita harus mampu bangkit, berjuang kembali, dan dengan gigih terus memperjuangkan supaya bisa kembali keluar dari rasa jatuh itu ya. Kita harus mempunyai tekad untuk membangun diri kita sendiri untuk masa depan kita. Karena masa depan kita itu kita yang menentukan. Tuhan yang akan memelihara kita, memberikan masa depan yang baik. Tinggal kita bagaimana memperjuangkan masa depan itu untuk menjadi masa depan yang baik. Tentu setia kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan pelihara dan memberikan sesuatu yang indah, seperti Tuhan memberikan hadiah terbesar kepada Ruth. Bagaimana memperjuangkan masa depan yang baik? Ya tentunya jangan malas-malasan. Berjuang dari sekarang. Ingin mendapatkan sekolah yang baik, perguruan tinggi yang baik, dimulai dari belajar yang rajin, kerjakan tugas-tugas dengan baik, hormat pada orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, itu juga akan membantu keteraturan hidup kita. Firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Sekarang kita tutup, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kembali mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya kisah Ruth dan Naomi ini Tuhan memberikan kami pelajaran iman yang nyata untuk tetap memegang teguh iman kami kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi, sekarang kita mau respon firman Tuhan tersebut dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 105 bait 1 dan 4. Kidung Muda-Mudi 105 bait 1 dan 4. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Serahkan hidup
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, atas semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyatukan hati di dalam doa syafaat pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, seluruh dunia pada saat ini sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu wabah COVID-19. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa segala sesuatunya terjadi, Tuhan mengetahuinya. Dan kami yakin percaya Tuhan turun campur di dalamnya, membantu kami melewati ini. Teristimewa buat para aparat pemerintah yang menghadapi hal ini. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin, memberikan keputusan yang baik. Tuhan mengurapi mereka dengan tangan kasih Tuhan, memberikan roh yang takut akan Tuhan, serta memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan, itu juga menghasilkan keputusan yang bijaksana. Kami juga menyerahkan para petugas yang menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan ekstra melewati ini. Para tenaga medis, dokter, dan siapapun yang bertugas merawat, Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan iman. Tuhan memberikan juga kekuatan ekstra untuk melewatinya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua ini akan segera berlalu. Dan akan ada harapan yang besar di depan sana Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik kami, ya, buat mereka yang sudah menghadapi kelulusan. Hasil yang mereka dapatkan, kami yakin dan percaya Tuhan juga yang turut campur tangan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang sedang mencari ke sekolah, Tuhan juga akan menuntun mereka untuk mendapatkan sekolah yang baik. Buat mereka yang saat ini sedang menghadapi kenaikan kelas, kami juga yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan adik-adik, membantu mereka dalam kehidupan sekolah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berprestasi, dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada untuk menjadi alat-Mu. Engkau memagari dan membimbing mereka dengan iman yang teguh Tuhan, sehingga mereka boleh terus berada di dalam pergaulan yang baik dan benar. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun pada saat ini kami tidak dapat bertemu secara fisik, tidak dapat bertemu muka, tetapi kami yakin percaya, kami saling menyatukan hati, dan kami boleh tetap berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kami doakan juga orang tua kami yang begitu mengasihi kami. Tuhan memberkati mereka di dalam pergumulan yang mereka lakukan. Engkau menyertai mereka di dalam pekerjaan yang saat ini mereka kerjakan. Tuhan, segala duka cita, apapun itu, Tuhan angkat. Tuhan memberikan sukacita kepada orang tua kami, memberikan kekuatan kepada orang tua kami melewati segala sesuatunya. Terima kasih. Kami juga berdoa teringat akan teman-teman kami yang sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka. Tuhan menyertai keberadaan mereka, memberkati apapun yang mereka usahakan dalam pengobatannya, agar mereka kembali boleh mendapatkan pemulihan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui isi hati kami. Inilah doa syukur kami dan syafaat kami, yang hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161 bait yang pertama. Kidung Muda-Mudi 161 bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sekarang Kak Olan mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdiri. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami ini. Kiranya Tuhan memakai dalam gereja-Mu dan dalam pelayanan gereja-Mu di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan, Kau boleh layakkan kami untuk terus memberi, mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik teruna yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 133 bait 1 dan 2. Kidung Muda-Mudi 133 bait 1 dan 2. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang
kita dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di mana kita berada, baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, ataupun di bangsa dan negara. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur atas semua limpah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga IHMPT pada hari ini boleh berakhir dengan baik. Kiranya kasih karunia Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, menjadikan kami pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi siapapun orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.